Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngudoroso Jaya TV, pada season kita pada hari ini kita sedang kita akan memperbincangkan sebuah fenomena yang sekarang baru viral di Pati, dan ini kayaknya menjadi kasus yang cukup menghebohkan di dunia pilkada Kabupaten Pati. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa narasumber yang akan hadir dan kita berbincang-bincang berkait dengan peristiwa deklarasi yang dilakukan oleh kepala desa di Kabupaten Pati terhadap bakal calon bupati maupun bakal calon gubernur di Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Mbak Ayu. Mbak Ayu ini adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati, dan kemudian ada Mbak Asma Ahmadi, dan ini adalah salah seorang akademisi, dosen dari Universitas Sampin ya Mas ya, dan Sampin, dan dia juga dulunya mantan Bawaslu di Kabupaten Pati. Dan tentunya juga saya ditemani narasumber yang kebetulan ini adalah aktivis Dewan Kota, tapi juga beliau dulunya mantan kepala desa di salah satu Kabupaten Pati. Dan pada kesempatan hari sebenarnya kami mengundang kawan-kawan kepala desa. Kami sudah menghubungi dari tim kami dengan Pak Pramono ya, Pramono, salah satu kepala desa yang kemarin memimpin deklarasi di Simpang 5 Kabupaten Pati di hadapan sekitar 300-an kepala desa yang menyatakan deklarasi terhadap dukungan bagi calon bupati dan bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dan tentunya karena pada saat awal kemarin dari Pak Parmono sudah menyatakan bersedia hadir, tapi baru tadi malam menyatakan tidak bisa hadir bersama-sama kita untuk memperbincangkan fenomena dukungan yang menurut beberapa kalangan ini kurang tepat. Nah, tentunya apakah ini benar tepat atau tidak, bagaimana nanti penanganannya, saya bersama-sama dengan kawan-kawan ini untuk berbincangkan pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya sebelum kita membahas lebih lanjut, Mbak Ayu ini yang dari Bawaslu. Ya, Pak. Gimana Mbak? Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan kegiatan dilakukan kepala desa kemarin itu? Baik, yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati ya terkait dengan peristiwa deklarasi Kades yang dilakukan pada tanggal 20 Juni pada hari Kamis itu ya. Sudah kami lakukan penelusuran Pak terhadap informasi awal yang telah kami terima. Kita lakukan penelusuran kepada unsur dari Pemda 1, ya dalam hal ini adalah leading sektornya adalah Dispermades begitu. Kemudian kepada 5 Kades. 5 Kades itu yang kemarin termasuk yang deklarasi itu? Ya, jadi Ketua Pasopati kita mintai klarifikasi, kemudian yang memimpin deklarasi, kemudian 3 Kades yang mendampingi, ya mendampingi salah satu Kades yang memimpin deklarasi tersebut. Kita sudah lakukan klarifikasi kepada beliau-beliau, gitu. Kemudian hasil penelusuran kami yang telah kami lakukan itu, Kamis sore kami lakukan pleno. Berdasarkan hasil penelusuran, kemudian kita kaji, kita plenokan. Hasil dari pleno tersebut menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Pati tidak dapat menindaklanjuti, ya, tidak dapat menindaklanjuti terhadap temuan dan laporan tersebut, karena itu memang hasil kajian dari kami itu tidak melanggar adanya undang-undang pilkada. Hasilnya hanya tidak dapat menindaklanjuti. Ya, kita akan meneruskan, Pak. Meneruskan. Ya, meneruskan kepada instansi terkait. Ya, ada rekomendasi? Ya, jadi rekomendasi. Bentuknya nanti, rekomendasi ya? Ya, nanti bentuknya kami rekomendasi kepada instansi terkait. Begitu, Pak. Rekomendasi apa kalau boleh tahu? Rekomendasi untuk melakukan pembinaan, begitu. Melakukan pembinaan? Ya, kepada instansi. Kalau boleh diceritakan mungkin Mbak Ayu, awalnya bagaimana sih? Mungkin yang setelah ada penelusuran dan sebagainya, sebenarnya kasusnya itu di mana? Jadi begini, awalnya itu ada informasi awal dari masyarakat, ya, berupa email masuk ke kami Bawaslu. Itu kan kita jadikan sebagai informasi awal. Setelah informasi awal kita lakukan penelusuran. Kemudian hasil dari klarifikasi menyampaikan ya bahwa
dari pihak Dispermades mengundang kepala desa sebanyak 385 itu kepala desa untuk dilakukan pengukuhan dan penyerahan SK ya, SK yang terkait dengan perubahan masa jabatan. Perpanjangan itu ya. Yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Terus? Nah, kemudian kita juga melakukan klarifikasi itu, ya hasil dari klarifikasi itu spontanitas. Ya. Kemudian, terus spontanitas untuk melakukan apa? Deklarasi. Oh, deklarasi. Ya. Deklarasi dukungan itu. Ya, kemudian kita kaji di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nggak, artinya ketika itu ada menyatakan itu spontanitas, ada fakta spontanitas enggak? Kalau terkait itu kita tidak bisa menyampaikan di sini Pak lebih detail hasil dari klarifikasi itu karena itu merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan. Gitu. Jadi kita sampaikan saja hasil dari penelusuran, hasil pleno itu seperti apa. Hasilnya adalah kita memberikan meneruskan ya sesuai dengan tugas kami, tugas dan kewenangan kami di pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2011 adalah Panwaslu Kabupaten, di situ nomenklaturnya masih Panwaslu Kabupaten meneruskan temuan dan atau laporan yang bukan menjadi kewenangan dari Panwaslu begitu. Meneruskan kepada instansi terkait. Menurut Bawaslu, ini menurut Bawaslu ya. Hasil kajiannya kenapa harus diteruskan? Ada fakta apa yang ditemukan? Karena begini. Karena di dalam Undang-Undang 10 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 di dalam pasal 70 dan pasal 71 itu menyebutkan kalau pasal 70 itu adalah pasangan calon ya, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa untuk terlibat di dalam kegiatan kampanye. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa pasangan calon ini belum ditetapkan. Sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2022 ya, terkait dengan tentang tahapan jadwal itu, bahwa pasangan calon itu ditetapkan pada tanggal 25 September. Jadi 3 hari, 22 September itu ditetapkan sebagai pasangan calon dan kampanyenya 3 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, tanggal 25. Jadi tetap dari itu belum masuk unsur kan begitu. Kemudian kita pakai Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Di dalam pasal 29 itu yang kita bisa melakukan penindakan itu yang ada kaitannya dengan pilkada ini adalah di pasal 29 huruf GIC. Ya. G, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Kemudian I, kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Kemudian yang J, dilarang ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye. Sedangkan itu tadi saya sebutkan di awal bahwa sesuai dengan PKPU itu belum masuk pada tahapan atau periode kampanye. Gitu. Oke lah, itu berarti belum ada pelanggaran ya di Undang-Undang Pemilu. Ya. Tetapi kemudian ketika Bawaslu itu memberikan rekomendasi kepada instansi lain, berarti kan ada hal yang dilanggar. Ya. Menurut kesimpulan Bawaslu bagaimana? Kalau nggak ada yang dilanggar kan nggak mungkin dia memberikan. Kita meneruskan Pak, karena meneruskannya begini ya. Berdasarkan hasil kajian kami bahwa ini kan kepala desa. Kepala desa itu kan dituntut untuk tidak berpolitik praktis kan begitu. Jadi kita langsung menurut kajian kami bahwa di pasal 26, mohon maaf, pasal 26 itu kan ada beberapa poin, ada beberapa norma yang mengatur bahwa dilarang menyalahgunakan hak dan kewenangan kan begitu. Nah, kita meneruskan di situ. Kemudian, ya hasil terusan itu nanti akan dikaji oleh pihak instansi terkait. Apakah benar hasil kajian dari Bawaslu? Kita tidak merekomendasi untuk melakukan pembinaan, bukan. Itu di luar dari kewenangan kami. Kita hanya meluruskan saja bahwa yang atasan dari Kades ini adalah instansi terkait, bukan kami. Kecuali kalau itu melanggar dalam konteks pilkada, itu barulah yang memiliki kewenangan untuk menindak itu Bawaslu. Ada nggak Bawaslu menemukan sebuah fakta bahwa ini dianggap melanggar aturan undang-undang desa misalkan gitu? Belum Pak. Jadi belum menemukan. Belum menemukan. Berarti sifatnya Bawaslu hanya melempar gitu ya?
meneruskan saja kepada instansi terkait. Iya, artinya begini, ketika kemudian Bawaslu ini kan begini, Bawaslu itu kan saat ini dalam pantauan masyarakat gitu. Artinya bahwa ketika kemudian kasus ini bergulir banyak, orang itu sudah menyaksikan bahwa ini paling nanti juga akan berhenti karena Bawaslu pasti akan menghindar gitu kan gitu. Jadi gimana Mas Ahmadi? Ya, terima kasih Mas Pramudia atas waktunya. Terkait deklarasi kepala desa ini, kami dari sisi akademisi memandang memang ada pelanggaran norma yang dilakukan oleh kepala desa. Karena apa? Satu unsurnya adalah kepala desa, yang kedua pada waktu itu memakai seragam kepala desa. Pakai PDH ya? Pakai PDH. Lengkap ya? Yang mana itu lengkap dan itu personifikasi dari kepala desa yang mana diatur di dalam undang-undang desa itu tidak boleh berpolitik atau tidak boleh mengklaim mendukung kepada salah satu pasangan calon. Nah ini jelas dalam hal ini di deklarasi itu berbunyi dia menyuarakan mendukung salah satu bakal pasangan calon kan gitu. Namanya ada jelas itu. Dan dia sebagai kepala desa pada waktu itu yang bicara. Saat itu dia menyebut sebagai kepala desa atau pribadi? Yang saya lihat di video dalam itu, deklarasi itu ya? Deklarasinya itu bicaranya enggak secara verbal, tetapi dari atribut-atributnya jelas itu kepala desa. Nah, itu jelas. Oleh karena itu, kami memandang ini meskinya itu karena sudah tahapan pilkada, walaupun ini tidak melanggar undang-undang pilkada, tetapi jelas melanggar undang-undang tentang desa. Yang mana salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai Bawaslu, di sana disebutkan ada 4 pelanggaran. Yang pertama terkait pelanggaran administrasi, yang kedua terkait pelanggaran kode etik, yang ketiga terkait pelanggaran pidana, yang keempat inilah yang bisa menjerat tentang deklarasi itu adalah pelanggaran perundang-undangan lainnya. Artinya ketika tidak diakomodir di dalam undang-undang pilkada, ini meskinya bisa dijerat di undang-undang tentang desa. Nah, yang dilanggar pasal berapa? Jelas di sana di pasal 29 itu disebutkan kepala desa dilarang huruf B itu membuat keputusan yang merugikan kelompok warga masyarakat, kelompok dan seterusnya. Itu jelas tidak boleh. Dia membuat keputusan pada waktu itu sebagai kepala desa mendukung salah satu calon. Apakah rakyatnya mau diarahkan kepada salah satu calon ini? Kan belum tentu. Nah, ini jelas. Yang kedua adalah di pasal 29 juga C, kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya, tugas dan tanggung jawabnya. Artinya apa? Artinya di pasal 26 di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan kewenangan kepala desa adalah 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa. 2. Terkait dengan pembuatan peraturan desa, pengelolaan aset dan seterusnya. Artinya itu diatur sampai huruf O. Nah, kalau tidak diatur kewenangannya itu jelas tidak boleh karena sudah diatur di kewenangannya. Nah, ketika kewenangannya sudah diatur sementara itu kewenangannya tadi dia menggunakan seperti itu, ini jelas norma itu dilanggar. Dan meskinya dibuat kajian oleh Bawaslu bisa dilakukan penindakan, tidak harus diberikan kepada instansi atau lembaga yang lain. Meskinya seperti itu, karena normanya sudah jelas. Ini menurut akademisi loh ya, mohon maaf, tidak tendensius kepada salah satu lembaga atau apa, karena sudah jelas itu. Itu Mas Pram. Ya, kalau kemudian disampaikan oleh Mbak Ayu dari Bawaslu bahwa dia sudah mengkaji, kemudian juga ada bahkan ada informasi yang dikecualikan sehingga tidak boleh diketahui oleh publik gitu kan. Hasilnya hanya meneruskan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Harusnya yang dilakukan oleh Bawaslu. Harusnya yang dilakukan adalah tadi di depan saya mengatakan pelanggaran itu ada 4. Pelanggaran perundang-undangan lainnya. Di sini jelas. Tadi Bawaslu mengatakan ada pelanggaran dan mau diteruskan. Lah pelanggaran di mana? Tentang undang-undang desa. Ya harus dikasih hukuman di situ karena jelas normanya, tidak harus dilemparkan.
dikaji, dibuat rekomendasi dan diputuskan di situ. Nah, tidak harus ke sana. Walaupun undang-undang tentang pilkada tidak belum bisa dijelaskan, tapi jelas undang-undang desa ini. Nah, norma ini jelas. Kewenangan tadi jelas itu. Makanya harus dikaji dulu di Bawaslu dan diputuskan di situ. Agar kalau kemudian tadi Bawaslu menyatakan bahwa ini diteruskan ke instansi yang berwenang. Menurut Anda gimana ini? Kalau menurut hemat kami loh ya, kayak gitu sama aja tahapan ini sudah berjalan, sama aja melempar ke instansi yang lain. Meskinya kalau sudah jelas normanya tentang undang desa, yang memberi harus Bawaslu, karena normanya sudah jelas ini. Kalau dilempar seperti itu kan nggak ada di dalam pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan. Misalkan terkait pelanggaran ASN, bolehlah kita ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tetapi ini jelas kok, Undang-Undang Desa. Harusnya diputuskan sendiri, jangan dilempar. Biar nanti jelas. Kalau dilempar seperti ini, nanti barangkali pemerintah daerah ada ya tanda kutip, kami tidak mencurigai. Ya akhirnya ya berhenti, senyap, seperti di PTS-kan, pasti seperti itu, karena ini terkait dukungan, terkait dengan kekuasaan yang akan datang, dia takut dan seterusnya. Mas Ahmadi tadi kan sampaikan bahwa ini ada semacam kewenangan yang dilempar gitu ya. Jadi dari Bawaslu kan sebenarnya kalau menurut Anda, ini kewenangan Bawaslu dan bisa melakukan tindakan kan gitu. Tapi kan Bawaslu menyatakan, wah ini dalam kajian kami kan tidak temukan unsur pelanggaran di pilkada, sehingga ini bukan kewenangan kami, kita teruskan ke instansi yang berwenangan begitu. Menurut Anda, kira-kira yang dilakukan oleh Bawaslu Pati, ini pas nggak? Kalau menurut hemat kami ini kurang pas, karena ini tahapan kan sudah berjalan. Tahapan sudah berjalan, walaupun belum ada penetapan pasangan calon terkait undang-undang pilkada belum bisa menjerat, namun dalam hal ini, berarti kesimpulannya Bawaslu harusnya berani melangkah lebih dari yang dilakukan sekarang ya? Iya betul, harusnya seperti itu. Gimana Mbak Ayu? Ya, jadi ini kan kaitannya gini Mbak Ayu, banyak orang yang menyaksikan, bahkan banyak di WA Group itu menyatakan bahwa paling Bawaslu Pati nggak akan ada berani menindak gitu kan. Menyaksikan keberanian Bawaslu Pati. Bahkan kalau kita lihat Gubernur Jawa Tengah sendiri sudah menyatakan itu bukan kewenangan kami. Kalau tadi Mas Ahmadi mengatakan harusnya bukan kewenangan di instansi berwenang, tapi Bawaslu punya keberanian harusnya untuk menindak. Karena Gubernur menyatakan itu silakan untuk kewenangan Bawaslu. Nah, gimana ini? Jadi begini Pak, kami menjalankan regulasi kan begitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmadi tadi bahwa jenis pelanggaran pilkada itu kan ada 4 tadi kan, bahwa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, kemudian tindak pidana, pelanggaran pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi di Undang-Undang Pilkada, ya, di Undang-Undang Pilkada itu hanya mengatur 3 itu tadi, 3, yaitu pelanggaran kode etik, administrasi, dan tindak pidana. Kemudian terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, kita sifatnya hanya meneruskan saja. Kewenangan kami itu terhadap temuan dan laporannya itu kita teruskan kepada yang bukan menjadi kewenangan kami, kita teruskan kepada instansi terkait begitu. Itu tertuang di dalam pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2016 begitu Pak. Kalau dengan pernyataan Pak Ahmadi tadi gimana? Kalau kita memaksakan untuk menindak itu akan terjadi abuse of power, penyalahgunaan wewenang kan gitu. Jadi beda lagi kalau ada yang kaitannya dengan pilkada, jelas ya soal kampanye ataupun paslon. Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon maupun kampanye, selain dia melanggar di Undang-Undang 10, Undang-Undang 6 tahun 2014 pasal 29 itu tadi, itu kan ada korelasinya juga di Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 1 dan juga pasal 71 ayat 1. Gitu Pak. Ini pengalamannya ini kan berdua ini juga mantan Bawaslu, tapi ada beda pendapat gitu loh. Nah, menurut Mas Ahmadi ini apa yang sampaikan Mbak Ayu ini, apakah ini merupakan apa ya, lempar tanggung jawab itu, atau mungkin paling juga memang mencari-cari caranya supaya nggak bisa jadi kewenangan Bawaslu gitu? Gimana? Ya, kalau hemat kami melihat apa yang sudah disampaikan Bu Ayu, ini kan cara pandang undang-undangnya. Artinya kalau kita membaca secara utuh, meskinya tidak seperti itu, karena undang-undang pilkada itu ketika dilakukan itu tidak harus pasangan calon sudah ditetapkan.
mulai dari pelaksanaan, rekapitulasi. Ketika masuk tahapan itu ya? Iya, itu saya melihatnya seperti itu. Karena Bawaslu Kabupaten Kota di Undang-Undang 10 2016 pasal 30 huruf C jelas nyata-nyata disebutkan Bawaslu Kabupaten Kota wajib menyelesaikan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan di luar tindak pidana. Artinya apa? Ya harus diselesaikan kalau sudah tahapan. Itu ada di Undang-Undang 10 2016 pasal 30 huruf C. Huruf C. Jelas itu. Menyelesaikan temuan dan laporan. Taruhlah begini, tadi disampaikan Mbak Ayu bahwa setelah dikaji ternyata ada pelanggaran di dalam peraturan undangan lain gitu ya Mbak Ayu ya? Iya. Ditemukan itu. Kita meneruskan. Nah, ketika ditemukan itu, menurut Mas Ahmadi, ini kan sudah masuk tahapan. Ya. Nah, harusnya bagaimana? Apakah itu harus ditindaklanjuti Bawaslu, kemudian harus membuat rekomendasi dan sebagainya, ataukah hanya tadi cukup meneruskan gitu? Ya Bawaslu mengkaji ini harus komprehensif, keseluruhan. Jangan hanya dilempar. Karena apa? Nanti kalau dilempar, yang menjadi dasar ketika nanti instansi yang bersangkutan itu akan membuat suatu punishment, nah, itu ndak kabur lagi. Meskinya Bawaslu membuat kajian yang komprehensif itu mulai dari tingkat historisnya, kronologisnya, filosofinya, secara sosiologisnya dan seterusnya, sampai ada rekomendasi kesalahan benar dan tidaknya. Lah nanti kalau itu rekomendasinya itu terkait nyun sewu di luar tindak pidana, karena ini merupakan temuan oleh Bawaslu, nah itu baru yang memberi punishment, dasar dari Bawaslu ini tadi dijadikan oleh instansi yang berwenang untuk memberi punishment. Gitu. Berarti ada rekomendasi ya? Iya. Rekomendasi untuk memberikan tindak lanjut dari temuan Bawaslu kan? Betul, gitu ya? iya, tapi harus keseluruhan kajiannya. Bukan gitu. sekedar hanya mengkaji kemudian melemparkan ke pihak lain. Iya, betul. Gimana Mas Pri, menurut jenengan? Terima kasih Mas Pram. Jadi viralnya deklarasi kepala desa di media sosial kan sudah tidak terbendung lagi ya. Waktu tanggal 20 Juni kemarin di Simpang 5 itu memang kepala desa dengan memakai atribut PDU, bagian dinas upacara itu ya. Dan itu juga menyatakan sebagai kepala desa gitu ya? Iya. Jadi di situ sudah ada yang mewakili bicara bahwa kami kepala desa se-Kabupaten Pati menyatakan mendukung salah satu nama yang akan kontestasi di pilkada. Ini kan sebetulnya secara normatif kan juga tidak arahnya ke sana. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 29 tentang kepala desa itu juga kurang pas kan gitu. Apalagi di sana juga ada arahan Mas, ada arahan. Di PIDO ini ada arahan setelah ada acara ini di suatu tempat sudah disediakan fasilitas untuk ketemuan lagi, segala sesuatunya. Kalau itu ditindaklanjuti, artinya ini ada pelanggaran atau enggak. Kalau dari segi tadi Bawaslu, memang dari hasil kajian memang belum ditemukan dengan adanya tahapan tentang pelanggaran pilkada, tetapi ketika masukkan ke Undang-Undang Nomor 6 2014 yang apa sampaikan Mas Ahmadi tadi, itu tentunya norma ini dilanggar. Sehingga harus ada tahapan untuk menyelesaikan ini. Biar nanti di kemudian hari apa yang akan dilakukan tahapan sesuai dengan yang direncanakan tidak dilanggar oleh siapapun kan gitu Mas Ahmadi ya. Betul. Jadi ada pelanggaran benar-benar bersih. Kalau sudah ada pernyataan atau sikap dari kepala desa seperti itu, netralitasnya di mana? Netralitas untuk sebagai kepala desa ini di mana? Karena undang-undang sudah berbicara bahwa kepala desa tidak boleh ikut di dalam politik praktis. Seperti itu, Mas. Ya. Apa yang dilakukan Bawaslu? Menurut jenengan gimana? Kalau dari Bawaslu tadi Bu Ayu sudah menyampaikan bahwa hasil kajiannya kan tidak ditemukan adanya pelanggaran tahapan pilkada terkait dengan kepala desa. Tetapi dari segi akademisi, Mas Ahmadi menyatakan ada 4 tadi yang memang harus diselesaikan tuntas oleh Bawaslu.
Karena yang poin nomor 4 itu yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa itu harus dituntaskan juga, Mas. Gitu. Menurut Mas Pri, kajian yang dilakukan Bawaslu apakah memang itu menunjukkan bahwa ada ketakutan di Bawaslu untuk meneruskan ataukah ini memang Bawaslu mencoba menghindar gitu aja? Gimana? Sebetulnya kalau secara apa ya, secara melihat secara umum, secara utuh tugas dan pokok Bawaslu adalah menyelesaikan segala permasalahan menjelang pilkada dari tahapannya sampai akhir pilkada. Jadi semuanya, saya kira semuanya itu sudah jelas di undang-undang. Tadi disampaikan Mbak Ayu ada undang-undang nomor berapa, nomor sekian, nomor itu sebetulnya diselesaikan secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong gitu ya. Jadi saya kira itu harus diselesaikan secara utuh gitu, Mas. Artinya Bawaslu harus berani. Iya, harus berani. Oke, sekarang ya sebagai orang luar. Iya. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu ini puas nggak itu? Kalau menurut saya belum puas, Mas. Belum puas. Harus ada tahapan. Kalau tinggal meneruskan, nanti yang diteruskan, yang menerima meneruskan ini tidak menindaklanjuti kan juga sama saja. Selesai kan? Jadi apa yang dilakukan ataupun dianggap pelanggaran oleh kepala desa terkait dengan tahapan pilkada, ya muspro. Nanti nggak ada tindak lanjutnya. Seperti yang disampaikan Mas Amatir. Nah, cuma ngono ya wes kan gitu nanti akhirnya. Nah, ini terkait dengan banyaknya yang viral di media sosial. Banyak orang Pati terutama mengatakan, memberikan tanggapan bahwa sudah menduga gitu bahwa Bawaslu tidak akan berdaya kaitannya dengan pelanggaran yang menurut sebagian orang ini pelanggaran dilakukan oleh kepala desa. Menurut Anda gimana? Ya, sebetulnya Bawaslu ini badan pengawas pemilu ini sebetulnya kan sesuai dengan tugas dan pokok tugas fungsinya itu adalah mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan tahapan-tahapan pilkada. Jadi menemukan permasalahan yang melanggar tentang tahapan-tahapan pilkada dan tahapan-tahapan pemilu lah istilahnya kemarin. Kalau hanya menerima laporan, ya itu belum tentu laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu ada masih dikaji lagi. Dan masyarakat kadang-kadang akan menyampaikan hal itu kadang-kadang ya, wah aku kemarin sudah melaporkan sana ternyata ya hanya diterima saja, tidak ada tindak lanjutnya. Hanya dipublikasikan saja, tidak ada follow up-nya kan gitu. Nah, akhirnya masyarakat ini juga jenuh juga, dan harapan saya sebagai sebagian kecil dari masyarakat ini, kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar tentang tahapan-tahapan pilkada, ya harus diteruskan, Mas, harus diproses sampai akhir, sampai ada tindakan yang memang itu adalah ada sanksi hukumnya, seperti itu. Baik, Mbak Ayu, ini kan tadi sampaikan ada beberapa yang sampaikan oleh Mas Pri maupun Mbak Ahmadi. Nah, sebenarnya dalam kajian Bawaslu itu fakta hukum apa yang ditemukan? Jadi begini, Pak. Satu tadi disampaikan bahwa dilakukan tidak hanya spontan gitu ya. Tadi kan itu salah satunya. Ya. Kemudian ada yang lain. Jadi fakta hukum di lapangan. Fakta hukum di lapangan pertama adalah ini belum masuk pada tahapan kampanye. Kemudian belum ditetapkan, belum adanya ditetapkan sebagai. Tapi sudah masuk tahapan pilkada. Tahapan pilkada sudah masuk ya. Tetapi kita juga harus mengetahui ya, mengetahui bisa jadi nama yang disampaikan di dalam deklarasi tersebut bisa jadi tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau kemudian jadi ditetapkan, bagaimana? Ya kan belum masuk pada tahapan penetapan. Enggak, ini kan calon. kita berandai-andai. Tadi sampaikan bahwa ini kan belum pasti untuk masuk. Kalau kemudian pasti ternyata masuk. Ya juga tidak bisa karena belum ditetapkan sebagai pasangan calon, karena di dalam normanya jelas berbunyi bahwa pasangan calon ya ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau belum ditetapkan sebagai pasangan calon ya kita tidak bisa menindak. Begitu. Dan perlu ketahui bersama bahwa Bawaslu dalam hal ini, dalam melakukan penindakan ini, kita tidak takut, Pak. Kita tidak takut, tetapi kita sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kita tidak takut dan kita tidak melempar, ya, tidak melempar isu itu atau melempar kasus ini kepada instansi yang terkait, bukan. Jadi benar-benar kita melakukan sesuai dengan kewenangan kami. Oh, itu artinya begini, bisa nggak diambil kesimpulan bahwa setiap masyarakat maupun bakal calon itu boleh melanggar aturan undang-undang yang diatur sebatas itu belum masuk sebagai pasangan calon. Jadi kita melakukan. Kalau kemudian itu tidak, terus apa yang dilakukan nyatanya juga Bawaslu tidak bisa menindak? Ya, karena itu tidak masuk
unsur formil materialnya, Pak. Nah, makanya artinya begini, kalau kemudian tidak dianggap belum masuk material formil, berarti kan orang itu boleh melanggar gitu. Boleh melanggar aturan yang belum diatur kan gitu kan. Nanti kalau sudah jadi pasangan calon baru diatur, nah itu baru melanggar. Kalau belum silakan boleh gitu. Bebas gitu, gimana? Jadi begini, sesuai dengan fungsi dari Bawaslu ya, kita melakukan pencegahan, penindakan dan menyelesaikan sengketa proses. Ya, ini masuk pencegahan nggak? Masuk pencegahan kami. Nah, jadi kemudian kalau itu masuk pencegahan, apa yang dilakukan untuk supaya tidak terjadi lagi? kita memberikan surat himbauan kepada Pemda untuk menyampaikan kepada kepala desa beserta jajarannya, ya, pemerintah desa begitu, agar bersikap netral dalam hal pelaksanaan pilkada. Hanya himbauan ya? Himbauan. Kalau Upaya pencegahan PJ kami Bupatinya adalah- mudeng gitu kan? Karena ternyata PJ Bupati juga menyatakan dia nggak mudeng gitu. Kalau PJ Bupatinya aja nggak mudeng, apalagi mau dapat himbauan kan juga nggak mudeng juga gitu. Kita Gimana ini? kita memberikan edukasi, Pak, memberikan edukasi politik. Bupati ya, harus kita dikasih sosialisasi. edukasi. Ke semuanya. Oh tidak. semuanya. Ingat ini Semua Bupati, elemen PJ Bupati, masyarakat. Pati, Pak Henggar, Bawaslu harus memberikan pendidikan politik pada panjenengan karena jenengan merasa tidak mudeng kan? Saya tidak dengan kasus menyampaikan itu kan? seperti itu. Saya tidak menyampaikan Gimana? seperti itu loh, Pak. Ya artinya Jadi, begini karena kita semua sama-sama. pihak gitu. Iya, iya. Dan ketika kemudian PJ Bupatinya menyatakan tidak mudeng terhadap pelanggaran ini kan Bawaslu juga harus memberikan pendidikan politik pada PJ Bupati, harus itu. Iya kan? Ke semuanya. Ke semuanya. Jadi semua Salah elemen satunya PJ masyarakat. Bupati ya yang sudah menyatakan itu kan. Oke. Ya. Gimana Mas Ahmadi? Iya, tadi saya melihat ini kalau dikategorikan istilahnya pencegahan dalam rangka untuk ada penanganan pelanggaran, ini ya masih nol menurut saya. Karena sampai detik ini baik Bawaslu maupun Pemda itu belum pernah mengeluarkan terkait himbauan itu. Meskinya kalau tahapan sudah berjalan, apalagi ini pilkada yang menyangkut notabene stakeholdernya adalah ASN, kepala desa dan seterusnya, itu sudah diberi himbauan sejak awal, diwanti-wanti. Tetapi dalam hal ini kayaknya Bawaslu juga belum memberi, terus Pemda apalagi yang mohon maaf tadi Mas Pram bilang kalau Pak PJ-nya juga tidak mudeng dan tidak tahu. Lah ini mohon maaf, meskinya tahapan ini kan salah satu tugas dari beliaunya Pak PJ untuk menyukseskan, ditugaskan di Pati ini salah satunya adalah apa? Menyukseskan pilkada. Lah ini tahapan pilkada kok malah tidak mudeng ya, malah repot juga nih. Harusnya kalau ada seperti ini ya meskinya menurut hemat kami itu harus diberi punishment kepala desa itu. Nah, sesuai undang-undang desa karena SK itu dari beliaunya juga. Nah, seperti itu, jangan dibiarkan. Nggak tahu, lah siapa nanti diberikan ke Bawaslu, sementara Bawaslu belum ada tahapan, akhirnya apa? Di PTS-kan, ngambang, ya akhirnya ya pelanggaran terus-menerus. Kepala desa sanasi ini berpolitik dan seterusnya. Seperti itu Mas Pram. Pak Ahmadi ada menyampaikan beberapa hal. Mungkin Mbak Ayu harus sampaikan. Ya, jadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi bahwa sampai dengan saat ini Bawaslu belum mengirimkan himbauan kepada Pemda kan begitu. Kami sampaikan kepada publik bahwa per tanggal 10 Mei kemarin ya Bawaslu sudah mengirimkan himbauan kepada Pemda terkait dengan netralitas Kades dan perangkat desa begitu Pak. Itu upaya-upaya pencegahan itu sudah kami lakukan. Efektif nggak? Kalau dibilang efektif sih tergantung ya perspektif ya. Kalau itu sih perspektif ya. Kalau menurut kami juga itu bagian dari upaya yang kita lakukan, himbauan secara tertulis, bukti nyata kepada masyarakat bahwa kita sudah melakukan memberikan himbauan kan begitu. Kemudian upaya pencegahan lain yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Dan juga menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Supri tadi bahwa seolah-olah masyarakat itu merasa merasa tidak puas dengan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu harus melakukan temuan ya. Kita juga melakukan pengawasan aktif, Pak. Kita juga melakukan pengawasan aktif sehingga hasilnya nanti adalah menjadi temuan kita. Kemudian kalau laporan itu bersumber dari masyarakat kan begitu, kita menerima laporan. Tetapi kadangkala laporan yang disampaikan kepada Bawaslu itu tidak memenuhi syarat formil dan material, sehingga kadangkala itu tidak bisa kami teruskan. Tetapi kita juga melakukan
investigasi, melakukan penelusuran terhadap laporan yang tidak memenuhi syarat formil material. Bukan berarti laporan dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat formil material itu terus kita diamkan saja. Tidak, kita ada tindak lanjut. Tapi kadangkala laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu memang separuh gitu, setengah-setengah, sehingga tidak bisa kita lakukan Oke, penindakan lebih terkait lanjut. dengan himbauan. Tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu sudah memberikan himbauan. Ya. Nah, kalau kemudian himbauan disampaikan dan masih terjadi pelanggaran, itu kira-kira himbauannya yang tidak aktif, ataukah mungkin orang tidak percaya bahwa himbauan ini tidak efektif, ataukah memang ini ada kesengajaan untuk melanggar aturan itu? Gimana Mas Ahmadi? Kalau menurut hemat kami ya, ini titik poinnya itu kan di Pemda, karena kepala desa ini kan bagian dari pemerintah daerah, yang mana SK-nya itu dari Pemda. Meskinya itu himbauan itu bukan dari Bawaslu saja, tetapi dari pemerintah daerah itu kepada kades-kades itu. Dan harus normanya itu diatur harus secara keseluruhan, agar kepala desa itu tidak masuk ke ranah abu-abu dalam rangka dukung-mendukung. Nah, terkait himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu ya memang kurang efektif menurut hemat kami. Karena nyatanya kepala desa ya tidak memperhatikan. Nah, ini harusnya yang lebih ngestrong lagi harusnya Pemda. Karena apa? Punya struktural langsung. Kalau Bawaslu dalam hal ini dengan kepala desa kan, mohon maaf, misalkan secara strukturalnya kan Ada keterkaitan. Ya? Nah, itu maksud saya seperti itu. Titik poinnya harus Pemda memberi himbauan itu kepada Kades, dan di situ juga harus ada terkait dengan apa itu punishment-nya, biar nanti melanggarnya itu Kades itu tahu. Karena kalau tidak diberi itu, dia tidak tahu. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi mengenai laporan yang disampaikan oleh Mas Supri, misalkan tidak memenuhi syarat formil material, sebenarnya dari sumber daya manusianya Bawaslu ini punya sekali banyak. Dalam arti di sana ada namanya sentra gakumdu, ada penyidiknya. Nah, bila mana nyun sewu kalau itu dirasa belum memenuhi syarat formil material, terjunkan aja itu sentra gakumdu, kan bisa itu. Karena mereka bertugas di situ dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Tidak harus nunggu Bawaslu. Pintu masuknya Bawaslu. Namun dalam perintah melakukan penyelidikan dan penyidikan, itu mereka punya kewenangan. Karena ada SK-nya, ada sprint dari Kapolresta terkait tugas di Bawaslu. Ada dari Kajarinya yang menugaskan jaksa Kasipidumnya di situ. Yang mana beliaunya handal semua dalam melangkah penyelidikan dan penyidikan, termasuk peratur dan penuntutan dan seterusnya. Kalau kemudian fakta yang terjadi seperti yang disampaikan Mbak Ayu dan itu menurut Mas Ahmadi tidak sesuai gitu ya, apalagi sudah punya sumber daya yang sebenarnya sangat handal. Nah, apakah ini merupakan bentuk ketidakberdayaan Bawaslu? Menurut jenengan? Menurut hemat kami memang ada yang mengalami ketumpulan dengan Bawaslu dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran ini. Meskinya bisa itu. Nah, memang berarti ada keraguan ya di Bawaslu ya? Iya, ada keraguan. Atau mungkin malah ketakutan? Enggak, saya melihatnya keraguan. Karena tahapan belum berjalan, sementara norma Undang-Undang Desa sudah dilanggar. Dan tadi saya menyebutkan di depan, di pasal 30 Undang-Undang 10 2016, huruf C, jelas Bawaslu menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang di luar tindak pidana. Ini artinya kan di luar tindak pidana. Nah, kan bisa, tahapan kan sudah berjalan. Nah, ini meskinya bisa memberdayakan yang ada. Nah, gitu Mas Pram. Ya, Mas Pri, ini kan kalau sampaikan antara Mas Ahmadi dengan Mbak Ayu ini kan kontradiktif. Apakah ini betul nanti kemudian masyarakat percaya bahwa Bawaslu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Pilkada? Menurut Anda gimana? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini, jadi apa yang disampaikan Mbak Ayu, kemudian Mas Ahmadi, jadi Pilkada ini kan gawenya daerah, gawenya ke pemerintah daerah. Dan ini juga menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sampai puluhan miliar atau berapa itu. Sehingga elemen-elemen yang bekerja di sini tentang tahapan Pilkada ini harus benar-benar maksimal. Sehingga masyarakat mampu menerima, mampu mengerti dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Kalau dari sosialisasi saja yang disampaikan Mas Ahmadi tidak ke bawah, masyarakat banyak yang tanya. Bahkan masyarakat yang di desa-desa cenderung kapan nih pilihannya.
Sebetulnya ini kan tugas-tugas dari semua unsur yang terunsur yang ada di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Pati, dari KPU, dari Bawaslu dan sebagainya. Sehingga masyarakat ini cerdas, tahu tentang tahapan pilkada. Sampai ada yang tanya, aku ki sumben iki nyoblos kapan? Ini kan perlu menjadi PR juga supaya masyarakat ini tahu. Sehingga terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Ayu sama Mas Wadi ini kontradiktif, saya kira ini kan antara akademisi dengan Bawaslu ini memang harus sering komunikasi, mana yang kurang akan dibenahi, mana yang tidak benar ini kita berusaha membenarkan. Jangan sampai ada hal-hal persepsi dari antara akademisi dengan Bawaslu ini akan terjadi ketidaksinkronan, dan ini akan membawa presiden buruk ke depannya, karena masyarakat sebagai kontrol juga di dalam pelaksanaan ini, karena lembaga-lembaga yang ada di daerah. Menurut jenengan aja, ya. Kira-kira Bawaslu mampu nggak berfungsi seperti apa yang diharapkan masyarakat terkait dengan pilkada ini? Kalau sekarang ini kan tadi sudah disampaikan masih tahapannya, Mas. Kita lihat saja nanti apakah bisa menyelesaikan masalah yang awal ini sampai selesai atau enggak. Kalau memang tidak terselesaikan, mana bisa percaya masyarakat seperti itu. Harus kita lihat dulu, kita lihat secara utuh saja. Utuh bagaimana tahapan yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun tadi kayaknya Mbak Ayu ini masih berpegang pada 3 tadi permasalahan, tapi pada Undang-Undang Nomor 2014 belum dilihat secara utuh ke sana. Jadi kayak ini tidak di luar areanya gitu, Mas. Jadi harapan saya sebagai masyarakat itu bisa disinkronkan. Jadi akademisi yang menyampaikan ini, masyarakat yang menyampaikan ini bisa diakomodir oleh Bawaslu. Seperti itu. Nah, kemudian kait dengan kasus ini, persoalan yang dihadapi. Nah, kemarin disampaikan bahwa termasuk juga temuan Bawaslu yang banyak temuan juga yang tidak dibuka itu karena ini merupakan informasi yang dikecualikan hasil penelusurannya ya Mbak Ayu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena kalau kemarin disampaikan termasuk temuannya Bawaslu itu kan sifatnya gerakan kemarin itu spontan gitu. Menurut jenengan gimana? Iya, kalau gerakan kemarin itu dibilang spontan, menurut saya itu spontanitasnya di mana, Mas? Karena di situ sudah kayak ada yang sudah siap di situ, sudah ada hal-hal yang memang digunakan dalam kegiatan itu. Contohnya background, kemudian pakaian yang sudah lengkap atributnya sebagai kepala desa. Kemudian ada himbauan dari salah satu kepala desa yang di sana untuk pindah tempat dan izinnya sudah disiapkan, kan seperti itu. Ini artinya kan sudah terorganisir, Mas. Nah, ini kan juga kalau memang melihatnya itu sebuah pelanggaran sebagai kepala desa terjun ke politik. Ini tadi ya sudah disampaikan di awal tadi bahwa itu ada pelanggaran terkait dengan namanya Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 pasal 29. Berarti harus tidak lanjuti Bawaslu juga. Apakah nanti Mbak Ayu ini hanya sekedar meneruskan ke instansi lain atau memang ikut menyelesaikan ke sana? Ini kan perlu ada ketegasan dari kontrol sosial dari kita untuk kalau kita perlu ya mengevaluasi bersama Bawaslu bagaimana kerjanya kan gitu. Seperti itu. Kemarin sampaikan di alun-alun Simpang 5 itu memang ada pernyataan dari Mas Parmono selaku yang memimpin deklarasi yang menyatakan bahwa setelah ini kita akan menuju ke Hotel Merdeka, New Merdeka. Segala sesuatunya sudah disiapkan kan gitu. Bukan akomodasi, kita nggak tahu lah ya apa yang disiapkan di sana. Tapi setidaknya ini memang dalam pernyataan seperti itu gitu. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Nah, kemudian Mas Amati, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan terkait dengan deklarasi ini? Terkait deklarasi ini, sebelum menginjak pertanyaan jenengan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan jenengan ke Mas Supri. Jelas, nyata-nyata, kalau deklarasi itu by design. Sudah direncanakan secara bukan matang. Spontan ya? Bukan spontan. Buktinya apa? Buktinya tempatnya itu sudah disediakan di Nyumer. Itu jelas. Deklarasi yang kedua. Deklarasi yang kedua. Ini artinya pelanggarannya itu bukan hanya bersifat nyun sewu, bukan hanya bersifat pelanggaran lokal aja, tapi sudah TSM menurut kami. Dan ini satu-satunya di Indonesia menurut kami untuk penyelenggaraan pilkada.
Kalau pemilu kemarin katakanlah di Senayan oleh pemilihan presiden, tetapi kalau untuk pilkada ini satu-satunya di Indonesia menurut saya yang melibatkan kepala desa terkait mobilisasinya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon. Itu sudah by design. Yang kedua yang harus dilakukan seperti apa? Ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu, harus melakukan secara komprehensif tadi kajiannya. Mana-mana unsur yang masuk pelanggaran administrasi, mana-mana yang masuk unsur pelanggaran dugaan pidana dan seterusnya. Kalau memang tidak ada ya terkait etik dan seterusnya. Dan kalau tidak ada lagi undang-undang desa, ini mestinya harus dikaji secara komprehensif. Nah, nanti di situ ada punishment-nya juga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kalau mau diteruskan, rekomendasinya sudah matang. Agar nanti Pemda sendiri ini dalam hal ini sebagai leading sektornya kepala desa itu tidak ragu-ragu dalam memberikan pembinaan, punishment maupun surat peringatan dan seterusnya. Tetapi kalau di awal dalam rekomendasi Bawaslu ada menyebutkan itu ya? Iya harusnya secara komprehensif seperti itu. Biar nanti Pemda itu tidak ragu-ragu. Karena leading sektor dalam hal terkait pintu masuknya pelanggaran tahapan pilkada Bawaslu. Tetapi dalam hal pelanggaran terkait kepala desa adalah pemerintah daerah. Karena yang punya struktur secara langsung. Nah itu nanti dijadikan dasar oleh Pemda dalam rangka memberikan punishment kepada kepala desa itu biar jelas. Apalagi yang punya kerja kan pemerintah daerah, Mas. Iya itu. Anggarannya miliar-miliar. Iya. Ini wah. Terus mungkin saya kembali ke Mbak Ayu kaitan dengan penelusuran kemarin. Ada nggak ditemukan siapa yang punya inisiatif gerakan itu? Atau yang mempelopori atau yang mendesain, kalau disampaikan Mas Ahmad tadi kan ada by design gitu kan, bukan spontan. Nah menurut jenengan ada fakta nggak ditemukan itu? Kami tidak menemukan itu, Pak. Penelusuran nggak menemukan? Tidak menemukan itu. Yang ditemukan apa? Berarti spontan? Ya, jadi memang hasil dari penelusuran itu mohon maaf tidak bisa kami sampaikan di sini begitu. Dan maaf tidak bisa kami sampaikan di sini karena itu merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan. Betul itu informasi yang dikecualikan. Fakta, ya kita tidak menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa ya tidak menemukan fakta-fakta hukum ya bahwa Kades yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu bakal calon ya, bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur serta bupati itu melanggar Undang-Undang 10 dan Undang-Undang Desa begitu. Terus tadi disampaikan sama Pak Ahmadi ya bahwa di pasal 30 Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan temuan dan laporan tadi ya Pak. Itu kan kalau terbukti kalau yang bersangkutan itu melanggar, kan begitu. Itu kita memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan. Tetapi kalau itu tidak melanggar dan itu menjadi kewenangan dari instansi lain, kewenangan kita hanya sebatas meneruskan. Yang memproses lebih lanjut itu adalah instansi terkait. Oke, Pak. begini. Berarti Bawaslu tidak menemukan pelanggaran? Tidak. Dalam kegiatan yang kemarin? Baik itu undang pemilu maupun undang lain. Dalam konteks pilkada ya Pak ya. Dalam konteks pilkada itu kami tidak menemukan. Enggak, artinya begini. Memang ini konteks pilkada. Artinya dalam rangkaian ini kan ketika kemudian orang menyampaikan dukungan kepada bakal calon itu bukan konteks pilkada. Iya, begini. Karena itu tadi saya sebutkan di awal tadi bahwa itu belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita pastikan kami akan menunda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu Pak. Berarti karena ini belum ditetapkan Sebagai pasangan calon yang didukung itu dianggap bukan pelanggaran gitu ya? Bukan pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran. Nah, berarti kemudian kalau misalkan ini ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pilkada, selama itu belum ada pasangan calon berarti tidak dianggap pelanggaran? Contohnya misalkan seperti apa? Ya misalnya tadi ada ASN yang memberikan dukungan misalkan. Ya. Tidak pelanggaran. Kalau ASN itu kan yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi ya, itu kan adalah instansi terkait. Jadi misalkan WPKP kayak gitu. Jadi kalau Bawaslu itu kita mengkaji dulu. Kalau di ASN itu jelas, ASN itu harus netral. Gitu. Kepala desa nggak netral nggak apa-apa? Kepala desa nanti kan di dalam Undang-Undang Desa tadi Pak Ahmadi juga menyebutkan bahwa tidak ada klausul yang berbunyi terkait dengan netralitas. Hanya terkait dengan hak dan kewenangan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi. Di Undang-Undang Pilkada? Di Undang-Undang Pilkada tidak ada yang menyebutkan terkait dengan netralitas kepala desa. Nggak ada Pak Ahmadi. Undang-Undang Pilkada. Kalau Undang-Undang Pilkada itu ada harus netralitas, harus ada.
Kalau undang-undang desa terkait kewenangan. Bukan, yang sampaikan Mbak Ayu bahwa di dalam undang-undang pilkada kan tidak ada yang kaitannya dengan netralitas kepala desa. Ada nggak? Keterlibatan dalam Ada, kampanye, harus Pak. netral. Harus netral kepala desa itu. Dan di sini yang menjadi objek pelanggarannya itu kan bukan pasangan calon. Meskinya di dalam menangani suatu perkara ini secara utuh. Artinya apa secara utuh? Siapa melakukan apa, penyebabnya apa, secara filosofinya apa. Jangan yang dijadikan penanganan pelanggaran itu ketika orang ditetapkan sebagai pasangan calon. Tetapi yang melanggar ini kan ininya, kepala desanya. Yang terserah ini pasangan calon mah tidak masalah itu. Yang penting penyebabnya ini secara filosofi, di situ ada unsur pelanggaran. Oke, ada unsur pelanggaran, jelas. Ya itu yang harus ditangani. Tapi sampaikan Mbak Ayu kan di pilkada nggak ada pelanggaran kaitannya dengan netralitas. Netralitas ada, Pak. Ada di pilkada itu. Kepala desa itu harus netral. Baik dalam rangka memberikan keputusan, mengambil kebijakan, itu ada pasal 70 dan 71 malah. Ada, Mohon maaf ya, saya luruskan ya. Di pasal 70 ayat 1 dan juga di pasal 71 ayat 1. Ya, bahwa di pasal 70 itu bahwa pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa di dalam kegiatan kampanye. Ya, itu di dalam kegiatan kampanye. Kemudian di pasal 71 ayat 1 bahwa kepala desa dilarang memberikan dukungan di mana dapat mempengaruhi atau menguntungkan atau merugikan kepada salah satu pasangan calon. Kita berikan tanda kutip pasangan calon. Begitu. Kalau itu sudah pasangan calon, kalau belum berarti nggak ada pelanggaran gitu ya. Belum bisa dikatakan sebagai Berarti kalau begitu misalnya sekarang terjadi peristiwa dukungan itu bukan pelanggaran kan gitu. Artinya kepala desa atau siapapun boleh mendukung bakal calon kan begitu. Menurut Bawaslu. Boleh deklarasi gitu. Boleh deklarasi. Itu nanti kita kita kembalikan lagi pada instansi terkait, Pak. Enggak, artinya Bawaslu kan menganggap itu aman kan gitu kan. Artinya siapapun kepala desa bahkan mungkin bupati ketika dia mengatakan saya mendukung si A atau mungkin ada aparat penegak hukum misalkan mengatakan saya mendukung si B, Bawaslu tidak bisa apa-apa kan karena tidak pelanggaran. Tetapi kita harus melihat meskipun mereka tidak melanggar ya secara normatif, secara norma itu tidak melanggar, tetapi kita harus melihat bagaimana sih kita dapat memposisikan sebagai pejabat publik begitu, kita harus bersikap netral dan dapat memberikan pengayoman. Kan belum masuk dalam pelanggaran karena belum ada pasangan. Ya, makanya kita memberikan upaya preventif. Enggak, artinya boleh enggak? Kalau dikatakan boleh atau tidak sih boleh ya. Kalau tetapi ASN, TNI, Polri itu jelas tidak boleh. Enggak, ini yang kaitannya dengan kepala desa boleh enggak? ASN juga boleh enggak? Kan belum ada pasangan calon. Sebenarnya Boleh. Boleh ya. Bakal pasangan calon sepanjang belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Artinya ketika kemudian ini belum ada pasangan calon, menurut Bawaslu boleh untuk melakukan deklarasi termasuk juga mendukung siapapun bakal pasangan calon. Karena tidak ada konsekuensi hukum yang dilanggar menurut ya, Bawaslu. Kalau konsekuensi hukumnya tidak ada, tetapi mungkin sanksi sosial begitu ya. Kan nggak ada kaitan dengan hukum. Ya, kalau sosial itu kan hanya norma ya, kita normatif kembalikan ya. lagi kesadaran diri dari masyarakat. Enggak, kita hanya bicara masalah kemudian legal. Ya. Boleh enggak? Tegas gitu aja. Sepanjang belum ditetapkan sebagai pasangan calon, saya rasa tidak apa-apa. Boleh ya. Tidak. Makanya dari itu teman-teman kepala desa maupun siapapun termasuk bupati kalau kemudian membiarkan atau kemudian kepala desa atau siapapun memberikan deklarasi terang-terangan, Bawaslu menyatakan boleh, artinya tidak bisa menindak, kan begitu? Ya toh Mas Ahmadi? Enggak, kesimpulan kan gitu sampaikan Mbak Ayu tadi. Itu kalau kesimpulannya Mbak Ayu sama jenengan. Nek saya kalau ditanya seperti itu berpendapat lain. Tidak boleh dengan tegas. Tidak boleh. Walaupun tidak ada pasangan calon. Itu tidak boleh melakukan deklarasi seperti itu. Karena ada norma yang dilanggar. Nah, ini tidak boleh bagi siapapun. Tapi Bawaslu yang punya kewenangan terhadap pelanggaran menyatakan boleh loh. Iya, tapi saya mau melihat dari kacamata akademisi yang melihat secara komprehensif, secara regulasi. Tidak hanya undang-undang tentang pilkada, tetapi undang-undang terkait desa. Dan norma, serta etika berpolitik. Namanya ada etika berpolitik itu adalah ketika sebagai pejabat publik juga tidak boleh juga mendukung dalam hal ini. Tidak boleh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan konsekuensi yang disampaikan oleh Bawaslu ketika kemudian mengkaji peristiwa hukum yang dianggap peristiwa hukum ya, kaitannya dengan deklarasi kemarin, itu kan Bawaslu kemudian hanya meneruskan. Ini kaitannya kan dia menilai bahwa Bawaslu itu membolehkan
deklarasi kemarin dianggap tidak merupakan pelanggaran, sehingga hanya meneruskan. Artinya ini bukan kewenangan saya. Boleh saja silakan dilakukan. Kalau yang pihak lain menyatakan tidak boleh, silakan dilakukan sanksi atau apa, itu urusan pihak lain. Begitu kan Mbak Ayu? Jadi sebenarnya kita tidak mengatakan boleh atau tidak kan begitu Pak. Memang benar tidak ada sanksi. Enggak, artinya begini, dalam peristiwa hukum itu kan hanya satu, melanggar atau tidak kan, begitu kan? Boleh atau tidak kan gitu kan. Nah sekarang kalau Bawaslu menilai ini boleh atau tidak gitu aja. Kalau boleh atau tidak kita tidak bisa menjawab, tetapi kalau melanggar atau tidak, ya dia tidak melanggar. Nah, kalau tidak melanggar berarti kan boleh kan gitu. Ya, karena bisa pelanggar dimanakan hukum itu seperti kan itu. berarti kan hanya boleh atau tidak atau melanggar atau tidak. Ketika tidak ada pelanggaran berarti boleh kan gitu kan, Mas Amati. Monggo, piye Mas Pri? Bawaslu bolehkan loh. Nah, kalau tadi kembali ke awal Mas, bahwa kepala desa ini tugas dan fungsi dan tugas wewenangnya itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Kalau memang itu ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, artinya juga harus ada tindakan terkait dengan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Ketika Bawaslu itu mengatakan boleh, tetapi tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, apakah ini tidak akan menjadi permasalahan yang lebih lanjut? Karena di sisi lain ada yang mengatakan itu bisa, tapi di undang-undang tidak bisa. Pelanggaran itu juga harus ada sanksinya. Ketika ada pelanggaran tidak ada sanksinya, buat apa ada undang-undang? Seperti itu. Ya harus ada tindakan yang tegas seperti itu. Artinya begini, dalam pelaksanaan pemilu itu kan ada yang namanya KPU dan Bawaslu. Ya, dalam penegakan hukum, pelanggaran maupun sesuatu yang itu dianggap tidak sesuai dengan norma hukum pemilu, itu kan Bawaslu yang berwenang. Iya. Nah, ketika kemudian dengan adanya deklarasi yang kemarin, termasuk banyak orang mengatakan itu sebenarnya pelanggaran norma hukum, gitu kan begitu. Tetapi kemudian Bawaslu menyatakan ini bukan pelanggaran. Ini tidak, artinya ketika tidak ada pelanggaran berarti Bawaslu membolehkan, kan begitu. Sebenarnya kan begitu. Artinya ketika kemudian nanti ada lagi deklarasi 1, 2, 3 dan sebagainya dan terang-terangan, selama belum masuk pada penetapan pasangan calon, itu artinya Bawaslu akan membiarkan, kan gitu. Karena itu dianggap tidak merupakan pelanggaran terhadap pemilu. Nah ini Mas, deklarasi yang ini kan harus diperjelas pula juga. Deklarasi yang terkait dengan struktural atau deklarasi yang terkait dengan non struktural. Karena memang kalau memang itu terkait dengan PNS atau apa, itu deklarasi untuk saling mendukung sebetulnya juga melanggar, Mas. Nah, ini yang dimaksud, apakah itu deklarasi di luar itu atau memang deklarasi yang tidak boleh ada di lingkungan itu, kepala desa, ASN atau dan lain sebagainya, kan itu, Mas. Ini yang menjadi pertanyaan dan harus dijelaskan adalah deklarasi ketika dibolehkan, deklarasi dari elemen yang mana, kan gitu. Apakah kalau elemen-elemen tadi itu tidak melanggar atau elemen lain yang mendeklarasikan ada yang melanggar, bisa melanggar atau enggak, kan gitu. Kita membicarakannya adalah dari kepala desa karena isunya ini isu kepala desa. Tapi dengan elemen yang lain, apakah bisa, apakah tidak bisa? Ini Kalau coba elemen lain menurut saya selama itu tidak memegang jabatan atau yang diatur dalam undang-undang boleh saja. Artinya ketika saya secara pribadi dukung orang kan boleh calon karena saya tidak ada jabatan yang diatur oleh undang-undang. Tetapi kemudian kepala desa yang kemarin kan ada jabatan. Kecuali itu mengatasnamakan pribadi, saya kira nggak ada pelanggaran. Kalau menyatakan misalnya meskipun saya kepala desa atau kita saya mengatakan saya pribadi mengatakan saya mendukung si A, itu saya kira tidak ada pelanggaran. Tapi kemudian ketika menyatakan bahwa atas nama jabatan, nah ini yang kemudian jadi polemik kan itu kan. Nah, kemudian begini, mungkin sebagai penutup kita, Mas Ahmadi, sebenarnya gerakan seperti ini menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebenarnya malah? Kalau bicara hasil itu belum bisa dikatakan menguntungkan dan merugikan. Kalau bicara hasil, tetapi kalau dalam rangka elektabilitas, kalau elektoral belum bisa, tapi kalau elektabilitas itu menguntungkan jelas. Karena apa? Di situ sudah ada frame-nya mendukung. Nah, akhirnya apa? Pasangan calon ini didukung oleh sekian ratus kepala desa. Itu akan menguntungkan jelas. Nah, calon-calon yang lain gimana? Ya kan kasihan. Kalau itu dilakukan lagi ya berimbang ya bisa. Apa memang seperti itu? Tapi apakah bukan sebaliknya? Itu artinya begini,
kemarin kan dokumentasinya sudah banyak menyebar. Ya. Nah, kemudian apakah nggak ini mungkin malah dijadikan sebagai senjata bagi lawan politik gitu? Ya. Artinya begini, ketika kemudian nanti terjadi perhelatan pemilu, kemudian ada pemungutan dan hasilnya keluar, kemudian ada pihak yang kalah, kemudian menggugat di MK. Ini kan jadi fakta hukum yang kemudian jadi pertimbangan. Karena apa? Ketika meskipun itu belum jelas sebagai pasangan calon, tapi setidaknya gerakan ini kan dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya ketika kemudian ditetapkan pasangan calon dan punya bukti bahwa calon yang didukung oleh kepala desa ini menang, dan kemudian ada gerakan kepala desa yang dijadikan bukti, bukti visual misalkan, video atau apa oleh calon pasangan lain, kan bisa dijadikan bahwa ini kan ada gerakan masif yang terus tuh, tapi juga rangkaiannya seperti ini begitu. Ya, betul, itu secara TSM, bukan hanya secara masif, secara terstruktur, sistematis dan masif menurut saya sudah lengkap itu unsurnya. Dan dalam hal ini istilahnya ini sudah saya kategorikan kalau dalam elektabilitas tadi itu jelas menguntungkan. Tapi dalam elektoral, dalam penghitungan memang belum. Karena unsurnya biasanya yang dipakai oleh teman-teman di penyidik maupun di penuntutan itu yang bersifat material, artinya yang sudah ada hasilnya. Nah ini kan belum ada hasilnya. Tetapi dalam hal ini jelas itu akan berimbas menguntungkan bagi calon yang didukung itu. Terus yang kedua, saya ingin men-stretching apa yang dijelaskan Bawaslu tadi terkait jenengan tadi boleh dan tidak boleh. Di sini ada semacam kekosongan hukum yang mana Bawaslu itu tidak berdaya ketika menghadapi seperti itu. Bukan dalam hal ini Bawaslu tumpul dan mandul, bukan. Tetapi dalam hal ini ada kekosongan hukum yang meskinya tahapan itu sudah berjalan, ya Bawaslu harus punya kewenangan terkait undang-undang itu tadi di pasal 30, tidak harus menyebutkan kalau sudah ditetapkan pasangan calon. Lah itu kalau pelanggarannya di belum penetapan pasangan calon kan ada kekosongan ini. Padahal itu ranahnya Bawaslu. Lah ini meskinya celah-celah itu harus dirubah lagi dalam rangka perubahan undang-undang biar ke depan Bawaslu ini dalam hal ini tidak menjadi kambing hitam yang mana akhirnya ketika ada pelanggaran diakui. Tetapi dibolehkan maupun tidak, ya jawabnya ya pelo. Karena apa? Ada kekosongan hukum yang di situ yang harusnya dimiliki oleh Bawaslu tidak bisa ditegakkan karena keterbatasan undang-undangnya dibatasi oleh tadi harus ditetapkan pasangan calon. Itu Mas Pram. Baik, mungkin yang terakhir Mbak Ayu kami sampaikan. Iya. Jadi kami Bawaslu Kabupaten Pati berkomitmen untuk mewujudkan pilkada ini berjalan dengan sukses dan kita berkomitmen berintegritas begitu Pak. Demi suksesnya pilkada serentak 2024. Kita sama-sama kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses demokrasi ini dan kita harus menjalin sinergitas kepada seluruh elemen masyarakat begitu. Baik, mungkin sampaikan Mas Pri. Ya, jadi sebelumnya sudah disampaikan tadi Mas bahwa ini adalah gawe pemerintah daerah sehingga semua masyarakat, semua satuan dan semua yang ada di pemerintah wilayah daerah Pati ini harus saling mendukung karena ini tidak main-main. Artinya apa yang akan terjadi besok atau hasilnya besok adalah taruhannya pemerintah daerah. Sehingga semua elemen yang ada di sini yang mengikuti aturan daripada pilkada ini harus benar-benar maksimal, harus benar-benar optimal untuk melakukan tugasnya seperti itu. Monggo terakhir Mas. Terima kasih. Pilkada ini bukan main-main. Pilkada ini akan menentukan arah kemana Kabupaten Pati akan membangun. Yang mana pemimpin nanti itu harus berintegritas. Ini harus diawali dari penyelenggara dulu. Yang kedua adalah nanti yang akan dipilih. Kalau di awal-awal sudah melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini, meskinya semua harus bisa mengontrol dan memberi punishment kepada salah satu yang melanggar ini. Oleh karena itu kami sebagai akademisi juga tolong ini harus dipegang teguh aturan-aturan main. Baik itu penyelenggaranya, Bawaslu, KPU, beserta jajarannya ke bawah, pemerintah daerah utamanya ini. Jangan hanya berdiam diri. Ibarat orang Jawa itu jegideg. Ini tidak main-main. Karena anggarannya itu 3 kali lipat dengan pilkada tahun 2017 kemarin. Ini lebih banyak ini.
Apalagi ini sudah termasuk provinsi. Nah, kurang lebih kemarin tuh saya lihat ada 15 miliar sekian itu dengan provinsi. Ini kan sangat luar biasa sekali. Padahal pilkada kemarin di tahun 2017 itu hanya 6,6. Itu pun sudah mengembalikan 150 juta. Nah, ini dengan banyaknya segitu harusnya ini lebih berintegritas, lebih baik mendapatkan pemimpin yang di Pati ini punya visi misi yang jelas dan bisa mensejahterakan rakyat Kabupaten Pati. Oleh karena itu yang terakhir, bagi orang-orang yang akan melakukan pelanggaran, tolong dibaca aturan-aturan itu. Jangan sampai ke depan kalau ada pelanggaran dibiarkan dan hanya direkomendasi, tetapi harus diberi punishment agar kondusivitas yang bisa terjaga ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, kita berharap pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024 ini menghasilkan sosok pimpinan apa yang kita harapkan. Dan tentunya salah satu kunci suksesnya adalah penyelenggara yang memang kapabel dan integritas. Itu yang paling penting di KPU maupun di Bawaslu. Tentunya karena seperti disampaikan Mas Ahmadi tadi bahwa pilkada di Pati ini banyak anggaran yang digunakan dari APBD, kita juga harus mengawasi betul apakah ini digunakan secara maksimal dengan secara efektif dan juga secara bersih ataukah ada hal yang lain. Karena kita lihat bahwa kalau kemudian ada keraguan di masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan di pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Pati ini, tentunya kita berharap pula ada elemen masyarakat yang kita bersama-sama untuk mengawasi. Kalau kemudian Bawaslu mengawasi KPU dan mengawasi masyarakat, baru siapa yang ngawasi? Nah, ini kita juga harus rame-rame dan juga mungkin banyak keterlibatan masyarakat di Kabupaten Pati untuk mengawasi KPU maupun Bawaslu. Tidak sebagai pemantau pemilu, tetapi pengawas penyelenggara pemilu. Itu penting itu. Karena untuk menjadikan penyelenggara pemilu yang integritas ini perlu diawasi. Tidak hanya dalam posisi kinerja, tapi juga keuangannya. Karena bisa jangan sampai kemudian uang yang sudah dana APBD yang demikian besarnya ini digunakan seenaknya, tapi juga tidak ada hasil yang seperti yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai kemudian Bawaslu KPU masuk di ranah pidana korupsi misalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kita perlu mengawasi bersama-sama dan kita berharap pemilu kada tahun 2024-nya sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada season berikutnya dan kami akan mengundang untuk sebagai lanjutan dari season ini PJ Bupati Pati, kemudian DPRD dan praktisi hukum untuk kita perbincangkan bagaimana kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi terkait dengan proses dari pelanggaran yang dilakukan, yang menurut pelanggaran tapi juga mengatakan tidak pelanggaran yang dilakukan oleh kepala dalam bentuk deklarasi pada pasangan bakal calon bupati dan gubernur di Kabupaten Pati. Kita berjumpa lagi, terima kasih. Saya Pramudia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.